Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengawali hari ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya Dia ada dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang boleh kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kami mau cinta Engkau, kami mau selalu bersyukur.
kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu. Beri kekuatan baru, beri kemenangan, beri pengharapan buat hidup kami. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan dalam hidup kami Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang boleh kami alami hari-hari ini Tuhan, tidak terlepas dari kepedulian hati-Mu Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami dan kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacanya dengan cepat. Lukas pasal 19 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema firman Tuhan Sakeus. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, keindahan sikap rendah hati.
keindahan dari sikap rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sudah kita dengar khotbah-khotbah yang seminggu yang lewat ini tentang kerendahan hati. Tidak ada sikapnya sombong, tidak ada egoisnya, suka memberi, suka menolong, suka membantu, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini kita mau belajar keindahan sikap rendah hati. Kita tahu ketika kita sekolah minggu kita mungkin hanya berbicara tentang Sakeus, orang pendek, dia pemungut cukai, dia yang biasa nagih-nagih uang di pasar atau di tempat jual beli. Tapi dia orang kaya. Dia menjadi kaya karena apa yang dia tagih kepada orang-orang di pasar ketika berjual beli. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kita mau melihat sebuah keindahan sikap rendah hati ternyata ada di dalam kehidupan Sakeus. Kita hanya kebanyakan mendengar tentang dia sebagai seorang pemungut cukai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau melihat poin yang pertama, keindahan dari sikap rendah hati. Kerendahan hati membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Sakeus pada waktu itu sudah menjadi orang kaya. Sudah menjadi orang kaya. Karena apa? Dia melakukan penagihan-penagihan kepada orang-orang di pasar waktu itu. Dan kemudian dia dicap sebagai orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kalau mau melihat di sini ayat yang kelima di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sakeus orang yang pendek. Sakeus orang yang pendek. Tapi di sini kita mau melihat dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki, sebetulnya dia tidak perlu untuk naik ke atas pohon. Karena apa? Dia pasti walaupun dia pendek ketika dia ke pasar, pasti dia disegani orang. Pasti dia ditakuti orang. Mungkin karena dia punya satu pengawal atau orang-orang yang penting di saat dikelilingi oleh orang penting. Sehingga seharusnya dia tidak perlu lagi naik ke atas pohon. Tetapi ketika dia mendengar siapa Tuhan itu, dia mendengar siapa Tuhan itu dan akan lewat di tempatnya, di tempat tinggalnya. Dia berlari Bapak Ibu Saudara, berlari. Dia tidak memusingkan, mementingkan apa yang dia miliki, kekayaan dia miliki ataupun orang-orang di sekitarnya yang dia miliki. Seharusnya dia bisa, tidak perlu naik ke atas pohon. Dia menyewa bodyguard, menyewa orang untuk membukakan jalan kepadanya, untuk melihat Tuhan Yesus, sehingga dia ada di depan atau duduk di VIP atau di tempat yang paling depan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak menghiraukan itu. Dia memakai kehidupannya untuk memiliki tindakan kerendahan hati. Dia naik ke atas pohon. Dia tidak memakai egonya. Dia tidak memakai apa yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Ketika dia melihat Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dengan sikap rendah hati, dia bisa menyapa Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kerendahan hati membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita harus membawa hidup kita dengan penuh kerendahan hati. Kenapa? Karena sikap rendah hati ini penting dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan kalau kita menaruh ego kita di atas segala-galanya. Kita menaruh kehebatan kita di atas segala-galanya. Dan kita tidak menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa sering kita berdoa tidak menjamin kita untuk berjumpa atau untuk memiliki Tuhan, untuk membawa Tuhan kepada hidup kita, dalam hidup kita, kalau kita sendiri tidak memiliki sikap kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan inginkan umatnya, orang percaya itu memiliki kerendahan hati. Bukan hanya tentang sikap memberi, bukannya tentang sikap berbagi kepada orang lain, bukannya sikap tentang tidak sombong kepada orang lain, tetapi sikap hati yang tahu siapa Tuhan itu. Karena kerendahan hati membawa kita untuk mengetahui siapa Tuhan itu, untuk mengetahui siapa Dia. Karena apa? Kalau kita memiliki sikap rendah hati, kita tahu bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Tuhan itu lebih dahsyat dalam hidup kita. Tuhan itu lebih berkuasa dalam segala apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, kita tidak membawa Tuhan untuk
berjumpa dengan kita. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sakeus ketika dia mendengar Tuhan, dia membawa kerendahan hati. Sehingga apa? Dia berjumpa dengan Tuhan karena dia tahu Tuhan itu lebih berkuasa dari apa yang dia miliki. Yang kedua, keindahan sikap rendah hati. Karena rendah hati membawa sukacita. Sukacita apa yang Bapak Ibu terima di sepanjang tahun ini? Atau di sepanjang hidup ini? Sepanjang perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ada hal-hal yang menarik. Door prize mungkin. Hadiah yang tidak terduga. Kado-kado yang tidak terduga. Itu membawa sukacita kepada kita. Benar kan Bapak Ibu? Tapi yang paling penting di sini ada yang lebih menarik. Ketika kita mau belajar tentang kerendahan hati. Sukacita yang paling membahagiakan bukan tentang apa yang kita terima sebagai door prize, sebagai hadiah, sebagai kado ketika kita sukses, ketika kita mendapatkan ranking, ketika kita mendapatkan sesuatu, penghargaan. Sukacita kita yang lebih dari itu bukan tentang itu. Bukan tentang apa yang diberikan orang lain kepada kita. Tetapi sukacita yang paling penting adalah ketika sikap kerendahan hati membawa Tuhan hadir atau Tuhan mampir duduk di rumahmu. Itulah sukacita yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka bisa mendapatkan sukacita itu ketika mereka bisa membawa Tuhan hadir di dalam rumahnya, membawa Tuhan mampir di dalam rumahnya, membawa Tuhan menginap di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukannya tentang berbicara tentang sukacita-sukacita yang hanya semu. Iya penting kita dapatkan itu. Tapi sukacita yang paling utama, bawalah Tuhan untuk masuk di dalam rumahmu. Bawalah Tuhan untuk hadir di dalam rumahmu. Baik di dalam rumah tanggamu maupun di dalam kehidupanmu. Karena kerendahan hati ini membawa sukacita yang penting di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, kita membandingkan di dalam Filipi, coba Bapak Ibu buka di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kedua saya akan membacanya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kata Paulus, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita Rasul Paulus lebih penuh ketika mereka tidak mementingkan diri sendiri. Ketika mereka membawa Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan jemaat Filipi. Itulah sukacita yang paling penting yang dikatakan paling Rasul Paulus. Dan pada bagian yang kedua, kita belajar dari Sakeus. Kita belajar dari Sakeus bahwa sukacita yang paling penting bukan tentang kita menerima hadiah atau kado atau sesuatu yang lebih spektakuler, tapi sukacita yang paling penting ketika kita bisa membawa Tuhan masuk di dalam rumah kita atau dalam hidup kita, membawa dia mampir. Ayat yang kelima di dalam Injil Lukas tadi dikatakan, ayatnya yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itulah sukacita yang paling penting. Kerendahan hati membawa sukacita. Sukacita yang bukan sukacita yang biasa, tapi sukacita yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain pada saat itu. Karena dia, Sakeus, bisa membawa Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memiliki sikap rendah hati sehingga Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, masuk di dalam rumah kita, membawa dia mampir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keindahan sikap rendah hati. Karena kerendahan hati membawa perubahan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak ibu saudara sekalian, sikap kerendahan hati, kalau kita sudah memiliki sukacita, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah membawa Tuhan hadir masuk dalam rumah kita, kita harus memiliki perubahan diri. Dia berbagi kepada orang lain, kepada orang yang susah, kepada orang miskin. Tetapi dia katakan lagi di sana, kalau ada yang sudah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Salah satu bagian yang luar biasa juga. Karena apa? Ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu dia harus berubah. Bukannya tentang membawa Tuhan masuk di dalam rumahnya. Bukannya tentang mendapatkan sukacita itu datang ke rumahnya. Bukannya tentang bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita berdoa, ketika kita datang dalam penyembahan. Tapi dia tahu dia harus berubah berbagi, membagikan sesuatu yang ada pada dirinya untuk mereka, untuk dibagikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki sikap kerendahan hati, kita juga harus rela memberi. Bukannya rela menerima, bukannya ingin menerima, tapi rela juga memberi. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, keindahan sikap rendah hati, kerendahan hati membawa kita masuk kepada jalan keselamatan. Sikap kerendahan hati harus dimiliki semua orang. Ini penting Bapak Ibu. Sikap kerendahan hati harus dimiliki semua orang. Karena apa? Karena Tuhan kita yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita doakan setiap saat, dia memiliki sikap kerendahan hati. Dan dia telah memberikan teladan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu sudah melihat kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Maka dari itu kita harus memiliki sikap ini. Sikap kerendahan hati tidak bisa dilakukan seorang diri. Ini memerlukan anugerah, pertolongan Roh Kudus, pertolongan dari Tuhan. Kita harus meminta bantuan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang keempat dikatakan kerendahan hati membawa kita masuk kepada jalan keselamatan. Ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati membawa kita semakin jelas di dalam jalan keselamatannya Tuhan. Memang kita sudah menerima keselamatan itu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi dalam tindakan kita juga, sikap kita, perilaku kita harus memiliki tindakan kerendahan hati. Sehingga apa? Jalan keselamatan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin serupa dengan Dia. Ketika kita dapat melakukan semuanya itu, percayalah. Ketika kita tidak dapat melakukan semuanya, percaya dan minta pertolongan Tuhan. Sehingga kita apa? Bisa masuk di dalam jalan keselamatan itu. Kita bisa berdiam di dalam keselamatan itu. Kita bisa menikmati keselamatan itu. Sakeus menikmati keselamatan itu karena apa? Bukan hanya perubahan diri yang dia lakukan, bukannya dia bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya tentang dia bisa membawa Tuhan mampir hadir dalam hidupnya, tapi juga dia tahu keselamatan itu harus ada perubahan diri. Keselamatan itu juga harus dikerjakan. Ada tindakan kita, ada yang harus kita perbuat sehingga keselamatan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap ada di relnya keselamatannya Tuhan. Kita tetap ada di jalurnya keselamatannya Tuhan. Apakah ada keselamatan yang bilang di dalam Alkitab mendapatkan keselamatan kita harus menyombongkan diri? Tidak. Keselamatan itu pasti hanya dengan kerendahan hati. Karena kita tahu kita tidak bisa melakukan, membuat jalan keselamatan sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Keindahan sikap kerendahan hati, yaitu dengan kerendahan hati membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Keindahan sikap rendah hati itu membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Keindahan rendah hati itu membawa kita memiliki sukacita yang paling spektakuler. Keindahan rendah hati juga membawa kita di dalam perubahan diri.
Dan yang keempat, kerendahan hati membawa kita semakin kuat di dalam jalan keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita memiliki kerendahan hati sehingga kita lebih serupa, semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.